Nadiem Makarim akan menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Dan terlihat bahwa Nadiem Makarim ini didampingi tim pengacaranya sudah tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 8.55, artinya memang baru saja tiba untuk memenuhi panggilan untuk pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi laptop saat Nadiem Makarim masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Hari ini, saudara, adalah pemeriksaan yang ketiga begitu untuk dari Kejaksaan Agung kepada Nadiem Makarim, dan dijadwalkan memang Nadiem Makarim ini diperiksa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi saat ini dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dan sebelumnya, saudara, memang dari tim pengacara Nadiem Makarim ini juga sudah memastikan bahwa kliennya ini akan hadir, sehingga pada hari ini kita lihat dari visual yang Anda saksikan saat ini, Nadiem Makarim beserta dengan tim pengacara sudah tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Iya, Okta, kalau dari informasi yang kami terima memang pada pukul 9 ini Nadiem Makarim akan menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020 sampai 2022. Sebenarnya Kejaksaan Agung belum memberikan statement resmi mengenai apa-apa saja yang akan digali pada pemeriksaan ketiga ini, namun kalau kita mengutip beberapa pernyataan dari Kejagung sebelum-sebelumnya, memang apa yang diperiksa terhadap Nadiem ini berkaitan dengan fungsi pengawasannya pada saat ia menjabat sebagai Mendikbudristek saat pelaksanaan pengadaan laptop Chromebook ini. Kalau yang kita lihat sebelumnya, Nadiem sudah pernah diperiksa dua kali, sebelumnya pertama kali pada tanggal 23 Juni dan yang kedua kalinya ini pada tanggal 15 Juli. Dan kalau kita lihat perkembangan kasusnya sampai saat ini, Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama adalah mantan staf khusus Nadiem Makarim, Juristan, kemudian yang kedua mantan konsultan Kemendikbudristek, ada Ibrahim Arif. Yang ketiga, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020-2021 Sri Wahyuningsi. Yang keempat, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020-2021 Mulyasyah. Dari keterangan Kejaksaan Agung pada saat merilis kronologi atau konstruksi peristiwa, memang disebutkan beberapa peran Nadiem. Namun yang menarik untuk digarisbawahi ini adalah pada saat Nadiem berperan dalam memimpin rapat pada tanggal 6 Mei 2020 dan memberikan arahan kepada 4 orang tersangka tadi untuk melaksanakan pengadaan perangkat TIK atau TIK yang berbasis Chrome OS atau Chrome Operation System dari Google. Dan pengadaan laptop berbasis Chrome ini kemudian dipermasalahkan oleh Kejagung karena sebelumnya tim teknis pengadaan Kemendikbudristek pernah melakukan kajian yang hasilnya menonjolkan perangkat dengan sistem operasi Windows, dan Chromebook ini dianggap tidak efektif sebagai salah satu infrastruktur yang akan digunakan di Indonesia karena laptop Chromebook ini disebarkan di daerah termasuk wilayah 3T atau yang tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Oleh karena itu, Kejagung masih ingin terus mendalami meskipun sudah menetapkan 4 tersangka, namun masih ada saksi-saksi yang terus diperiksa khususnya untuk Nadiem Makarim ini. Jadi kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan pada hari ini.